Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan memiliki rencana yang sangat indah dalam hidup kami, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Rancangan yang sangat baik di luar pemikiran kami ya Tuhan. Seringkali kami memikirkan yang sebaliknya, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang sudah menciptakan kami manusia, Engkau yang sudah memberi kehidupan kepada setiap kami manusia. Tetapi pada saatnya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang mengambil kehidupan itu. Demikian juga pada malam hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah duka cita Ibu yang kekasih, Ibu Like Hadiwijaya, Tuhan sudah panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Dan itu merupakan rancangan yang sangat baik bagi keluarga besar dari Ibu Like ini. Terima kasih Tuhan, ajar setiap keluarga besar yang ditinggalkan terus berharap, percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar lagi firman Tuhan akan diberitakan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kiranya Tuhan boleh menolong, Tuhan mempersiapkan kami semua untuk diberi kekuatan dan penghiburan oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sidang perkabungan yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum Ibu Like dipanggil oleh Tuhan, saya sempat bertanya kepada Pak Syarif kondisinya Bapak Ibu Saudara. Kemudian Pak Syarif menjawab, biarlah yang terbaik diberikan kepada mama saya. Katanya begitu, saudara. Sebab Pak Syarif berkata kepada saya, kalau diberi kesembuhan Pak Tim, terus tidak bisa buat apa-apa, hanya di tempat tidur saja, itu apa artinya? Katanya begitu. Nah, jadi yang terbaik itu adalah mungkin 1 hari setelahnya ya, ketika Pak Syarif menjawab WA itu, kemudian diinfo sore ya, Senin sore ya Bapak Ibu Saudara. Mama yang terkasih, Ibu Like sudah pulang ke rumah Bapak di surga. Nah Bapak Ibu, seringkali saya mengatakan, kalau di dalam suasana duka cita itu memang Bapak Ibu yang ditinggalkan yang benar-benar merasakan kehilangan, merasakan duka cita. Kalau mama yang meninggalkan berarti anak-anak yang sangat berduka cita. Betul ya saudara-saudara? Apalagi sudah bersama selama, wah ini umur panjang sekali Bapak Ibu, 93 tahun. Itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya hitung berarti umur saya ya kurang 40-an Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Satu sisi duka cita, sedih karena ditinggal oleh mama yang kekasih, oma, Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu sisi sukacita. Jadi bersamaan, duka cita dan sukacita itu bersamaan Bapak Ibu. Duka cita bagi yang ditinggalkan, tapi bersukacita bagi Ibu Like Hadiwijaya. Kenapa bersukacita? Karena sudah bersama dengan Bapa di surga. Sudah tidak merasakan sakit, penyakit. Sudah tidak merasakan tangisan air mata. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi Bapak Ibu, orang yang percaya pada Kristus, ketika meninggalkan dunia ini Bapak Ibu, maka istilah Alkitab itu adalah pulang ke rumah Bapa. Luar biasa, pulang. Bukan dolan, bukan main Bapak Ibu, tapi pulang. Nah makanya ketika mau tutup peti itu biasanya kan dihias sedemikian rupa ya. Kalau yang perempuan ya sangat cantik, yang laki sangat ganteng. Kenapa? Karena pulang bertemu dengan bapaknya. Bapak Ibu, kalau kita punya anak sudah pergi jauh, kemudian anak itu kembali ke rumah kita, kemudian keadaannya kacau balau, apa yang terjadi? Hati kita gimana, saudara? Paling sedih juga ya, ini sudah nggak pulang-pulang, ketika pulang kondisinya memprihatinkan, mungkin begitu. Tapi orang yang percaya kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya dari segi riasannya, ya pakaiannya bukan, tapi sepanjang hidup yang sudah dilakukan, itu yang penting Bapak Ibu. Ya, itu yang sangat penting. Nah, hari ini saya mau menyampaikan 2 ayat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam surat Wahyu pasal 14 ayat 12 dan 13 Bapak Ibu. Wahyu 14 ayat 12 dan 13 yang berbunyi demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan,
seperti Ibu Rike malam hari ini, Bapak Ibu, matinya di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata roh, supaya mereka, Ibu Rike, boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatannya menyertainya. Bapak Ibu berbicara soal ketekunan. Nah, di depan ada anak-anak yang main musik ya, Bapak Ibu, sama nyanyi suara satu, suara berapa tadi? 2, 3. Wah, suara 2, suara 3, suara 4. Jangan sampai ada suara fals ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya di kor itu begitu. Kamu suara berapa? 1. Kamu suara berapa? 2. Kamu berapa? 3,5. Yang satu suara berapa? Fals. Wah, ini repot Bapak Ibu. Tapi ketika dinyanyikan bersama kan nggak kedengaran. Tapi malam ini nggak ada yang fals tuh Bapak Ibu. Suaranya indah ya. Nah, saya mau tanya, latihan main keyboardnya berapa lama? Berapa lama main keyboardnya? Lama? Sudah lama. Latihan nyanyinya juga sudah lama ya. Nah, Bapak Ibu sudah lama belajarnya. Nah, ini bicara apa sebenarnya? Tekun. Coba kalau nggak tekun Bapak Ibu, nggak mungkin bisa. Ya, nggak mungkin bisa. Saya main keyboard bisa, ya kunci C sama G sama F saja ya, Bapak Ibu. Itu pun putus-putus, patah-patah. Tapi yang Ibu Bapak dengar tadi itu lancar loh Bapak Ibu. Saya kalah kok. Gitu ya, saya kalah. Nah Bapak Ibu, ketekunan itu ya merupakan proses. Nah seringkali kan orang itu melihat hasilnya. Waduh, mau mainmu bagus, nyanyinya bagus. Itu hasil Bapak Ibu. Tapi tidak melihat 1 tahun yang lalu, 5 tahun ke belakang bagaimana. Nah saya ingat saudara-saudara tahun 2022 ketika nonton acara Kick Andy ya, hari Sabtu 27 Agustus di Metro TV. Nah, narasumbernya yang dipanggil seorang remaja, namanya Cleona, umur 11 tahun sudah SMP di Sidoarjo. Berarti sekarang sudah SMA. Ya. Tahun 2022 SMP. Sekarang 2025. Berarti SMA ya kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, ketika dipanggil, diwawancarai Bapak Ibu, anak ini hebat sekali. Banyak medali Olimpiade Math dan Science itu dimiliki. Ya, lalu yang kedua, Pak. Dia bisa berbicara, menguasai banyak bahasa. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, dia bisa main piano, mahir dan itu diperlihatkan. Nanti Bapak Ibu bisa cek YouTube-nya, ketik Kick Andy Sabtu 27 Agustus 2022, nanti akan muncul yang namanya Cleona ini. Nah, dia hadir bersama dengan mamahnya. Semua tepuk tangan, semua memuji, semua mengatakan hebat. Anak umur 11 tahun, kalau sekarang anak umur 11 tahun, mainannya apa Bapak Ibu? Ya yang kita pegang ini ya Bapak Ibu ya. Pasti waktunya sangat banyak digunakan untuk handphone dan lain sebagainya. Tapi bayangkan Bapak Ibu, math-nya jago, ilmu yang lain juga bisa, lalu mahir berbagai macam banyak bahasa. Bayangkan saudara-saudara. Itu coba kita berkata, wah ini anak yang luar biasa. Tapi coba lihat, kira-kira Cleona ini kalau dipikir Bapak Ibu, itu pegang handphone apa enggak ya kira-kira ya? Kayaknya umur 4 tahun sudah langsung pegang piano, karena pianonya mahir. Bapak Ibu Saudara, atau mungkin anak sekarang baru lahir sudah belajar, mungkin ada. Karena ada kelas baby smile school ya. Jadi sekolah untuk bayi baru lahir itu kayaknya ada nanti Bapak Ibu. Kalau saudara mau jadi gurunya boleh, atau buka sekolahnya itu. Nah, mamanya ditanya, mamanya seorang dokter Bapak Ibu. Kemudian ditanya, cita-citanya Cleona ini apa? Jawabannya adalah, aku mau jadi dokter seperti mama. Katanya begitu. Nah, ketika ditanya rahasianya apa? Anak umur 11 tahun sudah punya kualitas yang seperti itu. Jawabannya adalah ketekunan. Jawabannya adalah bertekun, belajar segala hal. Sama seperti saudara sampai hari ini bisa mahir bahasa Indonesia. Betul, saudara-saudara? Ada yang nggak bisa bahasa Indonesia? Kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa, Mandarin apalagi. Walaupun orang Tionghoa nggak ngerti Mandarin, saya contohnya Bapak Ibu ya. Tapi coba kalau bahasa Indonesia, dilatih dari mama, papa. Betul ya, saudara-saudara ya? Saya percaya Ibu Lika juga ngajarin anak-anaknya begitu ya. 10 anak, Bapak Ibu.
kemarin diceritakan umur 45 tahun suaminya meninggal. Saya nggak habis pikir, saudara-saudara. Merawat, membimbing 10 anak seorang diri. Anak saya 2, merawat, membimbing 2 anak saja, angkat tangan saya, saudara-saudara. Apalagi ini 10. Wah, itu pasti ketekunannya luar biasa. Kesabarannya pasti luar biasa. Nah, kalau orang sekarang melihat hasilnya, anak-anaknya berhasil semua, berarti mundur. Prosesnya seorang ibu, seorang diri bagaimana merawat, membimbing, membesarkan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi, di dalam dunia ini kita harus bertekun untuk menyatakan hasilnya. Kita semua ingin hasil yang terbaik, Bapak Ibu. Dan ternyata ketekunan itu merupakan proses yang tidak ada habisnya. Habisnya kapan? Ketika sudah menghadap Bapa di surga. Ibu Like sudah selesai di dalam ketekunannya di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan yang penting adalah ketekunan orang-orang kudus. Bapak Ibu, ketekunan dalam hal apa? Kalau kita baca di dalam sejarah ya, surat Wahyu, itu banyak orang Kristen zaman itu yang sedang mengalami penganiayaan, sedang mengalami penderitaan, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan tadi mengatakan mereka terus bertekun. Kata lainnya bertahan. Kata Yunaninya hupomone, itu digambarkan seperti mengangkat beban yang berat untuk waktu yang lama. Bapak Ibu Saudara, kalau sedang angkat beban berat, terus diangkat waktu lama, atau langsung cepat-cepat kita letakkan. Atlet angkat besi, Bapak Ibu, ya, ketika dia mengangkat dengan sempurna, kemudian jurinya berkata turunkan. Apa dia berkata pelan-pelan ya, juri pelan-pelan begitu, Saudara? Nggak mungkin, langsung dia lepaskan begitu saja. Kenapa? Bebannya itu terlalu berat. Nah, hupomone, ketekunan, ketabahan, Bapak Ibu, itu bagaikan mengangkat beban yang berat. Walaupun menderita, walaupun aniaya, punya pergumulan yang berat, seperti orang Kristen mula-mula pada zaman kita Wahyu dicatat, Bapak Ibu, firman Tuhan memberitahu bahwa orang-orang kudus, orang-orang percaya zaman itu tetap bertekun, bertahan dalam apa? Di situ dikatakan bertekun, bertahan, tetap percaya kepada Yesus sampai pada akhirnya. Ibu Like sudah memberi contoh, bertekun sampai pada akhirnya, Bapak Ibu. Ya, bertekun, beriman kepada Tuhan Yesus sampai pada akhir hidupnya. Kemarin Nina tunjukkan video waktu Oma di rumah sakit, Bapak Ibu, nyanyi. Gitu ya, saudara, nyanyi. Nah, memang nyanyinya burung kakak tua, tapi sebelum itu nyanyi lagu rohani atau apa katanya. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi yang sulit, sudah nggak bisa buat apa-apa, mau bangun, sangat lemah, suara juga lemah sekali. Ketika di video itu masih memuji Tuhan, masih memuliakan Tuhan, Bapak Ibu, ini merupakan contoh yang luar biasa. Benar-benar Ibu Like ini bertekun sampai pada akhirnya. Bahkan Pak Sarip pernah cerita, Bapak Ibu, beberapa waktu sebelum dipanggil Tuhan, ya ikut ibadah juga. Karena usia, tidak bisa ke gereja, ikut secara online. Ya, ikut memuji Tuhan di dalam ibadah, ikut mendengarkan firman. Bahkan pagi-pagi, ikut berdoa pagi secara online. Nah Bapak Ibu, ini bukankah satu teladan ketekunan yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan saya berharap anak-anak, menantu, cucu, cicit boleh meneladani. Dan kita semua yang ditinggalkan boleh meneladani, Bapak Ibu Saudara, Oma, Ibu Like yang kekasih ini. Nah Bapak Ibu, siapakah yang disebut orang-orang kudus tadi? Seringkali orang berkata, Pak, aku ini masih terus di dalam dosa loh Pak. Bagaimana bisa jadi orang kudus katanya? Bapak Ibu, memang kita masih hidup di dalam dunia, nggak mungkin tidak bisa berdosa. Kita tidak mungkin jadi orang sempurna di dunia, enggak. Yang disebut Alkitab jadi orang sempurna itu di surga, Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksud orang kudus di sini adalah orang yang mentaati firman tadi dikatakan. Dan yang beriman kepada Yesus itu adalah orang-orang kudus di mata Tuhan. Ibu Like orang kudus di mata Tuhan. Saya dan saudara yang percaya kepada Kristus, Tuhan satu-satunya juru selamat, itu juga orang kudus di mata Tuhan. Nah, kalau kita sudah menjadi orang kudus di mata Tuhan,
pasti kita tidak hidup dalam dosa. Dosa sudah tidak menarik lagi bagiku, bagi saudara. Amin. Saudara, saya umur 55 tahun, lalu orang ngucapin selamat ulang tahun, saudara. Kemudian orang itu tanya kepada saya, Pak Tim, berulang tahun yang keberapa bulan Februari ini? 55 tahun. Waduh, umur 55 tahun, aku itu nakal-nakalnya. Padahal orang itu sekarang sudah umur 70 sekian tahun. Tapi Bapak Ibu, umur 70 tahun itu sudah bertobat, dia bilang, sudah berubah. Tapi waktu umur 55 tahun itu nakal-nakalnya. Berarti belum jadi orang kudus. Dia tetap orang Malang, orang Surabaya, saudara-saudara. Ya, bukan kota kudus ya. Kudus di mata Tuhan, suci di mata Tuhan. Nah, karena dia menyadari, saudara-saudara, dulu orang berdosa, sekarang jadi orang benar karena percaya kepada Yesus. Sekarang jadi orang kudus, akhirnya orang itu sadar, aku tidak mau lagi mau berbuat dosa. Walaupun dosa itu menarik, walaupun yang menggoda itu sangat banyak, tapi aku sudah gak tertarik, minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong. Wah, puji Tuhan, harus seperti itu Pak. Kenapa saudara? Karena kita sudah dibenarkan, dikuduskan melalui apa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karya Yesus yang sudah diselesaikan untuk saya dan saudara yang adalah orang-orang berdosa. Kita sudah diampuni, kita sudah dipindahkan dari dalam maut kepada hidup, Bapak Ibu. Kita memiliki hidup yang kekal, itu jaminannya. Dan berikutnya tadi yang terakhir, ketika meninggal, dikatakan apa tadi Bapak Ibu? Ketika orang-orang yang bertekun sampai pada akhirnya meninggal, firman Tuhan tadi mengatakan ada suara dari surga. Suaranya apa saudara? Berbahagialah orang yang mati, yang matinya dalam Tuhan Yesus, yang matinya di dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah. Kata lain berbahagia di situ adalah diberkatilah. Bapak Ibu Saudara, kematian orang percaya bukan terkutuklah. Kematian orang percaya bukan satu hal yang sangat menakutkan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan berbahagialah, diberkatilah. Kenapa saudara? Karena yang meninggal di dalam Kristus pulang ke rumah Bapa bersama dengan Yesus selama-lamanya. Kita bisa bersama selama masih hidup di dalam dunia. Orang tua bersama dengan anak-anak selama hidup di dalam dunia. Suami bersama dengan istri selama di dalam dunia. Betul saudara? Tapi setelah meninggal berpisah. Tetapi ketika ada di rumah Bapa, di sorga kata Tuhan, kamu akan bersama aku selama-lamanya. Bapak Ibu, ketika Ibu Like dipanggil oleh Tuhan, seolah-olah ada suara di surga berkata, berbahagialah engkau Ibu Like, karena engkau pulang ke rumah Bapa di surga bersama-sama dengan aku selama-lamanya. Lalu berikutnya apa? Ketika orang yang mati di dalam Tuhan pulang, Bapak Ibu, ingat Stefanus yang dirajam dengan batu karena menginjil bersaksi tentang Kristus. Ketika dia mau mati, Bapak Ibu, dia melihat langit, surga terbuka. Dan setelah melihat surga terbuka, nanti baca di Kisah Rasul pasal 7, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Apa yang dilihat oleh Stefanus? Tuhan Yesus sendiri berdiri di sebelah kanan Allah. Biasanya Yesus itu duduk, Bapak Ibu. Betul ya? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pendoa, sebagai perantara. Tetapi ketika ada orang yang meninggal, mati di dalam Tuhan, Yesus berdiri. Bapak Ibu, kapan kita ketika orang banyak berdiri menghampiri kita? Masih ingat kapan? Yang sudah menikah pasti ingat ya. Kapan? Ketika kita mau diberkati di dalam pernikahan, kemudian MC-nya berkata apa? Kedua mempelai mau masuk ke dalam ruangan, kita sambut dengan bangkit berdiri, betul? Simbol penghormatan. Betul ya, saudara-saudara? Sama loh. Ketika kita pulang ke rumah Bapa di surga, meninggalkan dunia ini yang fana ini, firman Tuhan mengatakan apa? Kita disambut oleh Yesus. Dia berdiri, saudara. Satu sukacita yang luar biasa. Ketika Ibu Like meninggalkan kita, sama seperti langit surga terbuka,
Yesus menyambut Ibu Lika ini. Dan yang terakhir, apa yang dikatakan oleh Paulus? Ternyata kematian itu adalah satu keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Keuntungan ini bicara soal urusan bisnis. Kita semua selalu berharap soal keuntungan, Bapak Ibu. Nah, kematian orang percaya di dalam Tuhan itu adalah satu keuntungan, bukan kecelakaan, bukan satu hal yang menakutkan, Bapak Ibu Saudara. Dan tadi firman Tuhan mengatakan apa? Setelah bersama dengan Tuhan di surga selama-lamanya, supaya bisa beristirahat. Saudara, kita bisa beristirahat, bisa tidur nyenyak itu kalau apa, Bapak Ibu? Seperti dari Rabu kemarin berangkat kemudian langsung pulang, ya walaupun hanya duduk saja ya, rasanya badan ini ya sakit semua. Ya, langsung tidurnya nyenyak. Malam ini juga kayaknya Bapak Ibu ya, tadi udah berangkat, nanti pulangnya juga malam, ya pasti tidurnya nyenyak. Karena baru harus bangun pagi-pagi kesini lagi Bapak Ibu, pasti nyenyak tidurnya. Sabtu malam tidurnya pasti nyenyak. Kenapa saudara? Karena ada kegiatan, karena ada aktivitas ya yang menguras tenaga kita. Kita bekerja sepanjang hari, mungkin siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Itu pasti tidurnya nyenyak Bapak Ibu. Nah, hari ini kita boleh merenungkan apa? Ketika bekerja keras, pasti bisa beristirahat. Ya kalau kebanyakan tidur, ya akhirnya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Karena sudah kebanyakan tidur. Apalagi kalau nggak buat apa-apa, bagaimana bisa istirahat? Pasti nggak bisa tidur. Tapi firman Tuhan mengatakan tadi, apa Bapak Ibu? Supaya bisa beristirahat dari jerih lelahnya. Setelah beriman kepada Kristus, harus melakukan apa tadi? Perbuatan baik. Saya percaya Ibu Lika sepanjang umur ya 93 tahun pasti sudah banyak yang dia lakukan. Saudara, pasti sangat banyak yang sudah dilakukan baik untuk Tuhan maupun untuk sesamanya. Jadi semua kita harus memiliki motivasi apa Saudara? Kita semua memang harus melakukan perbuatan baik. Tapi melakukan perbuatan baik Saudara bukan supaya dapat mahkota, bukan supaya dapat surga, bukan supaya dapat memiliki hidup yang kekal, tetapi apa? Kita melakukan semua perbuatan baik karena Tuhan Yesus sudah berbuat baik kepada kita. Apa berbuat baiknya? Ketika saya dan saudara masih berdosa, menjadi musuh Allah, Kristus rela mati untuk menebus dosa kita. Ayat terakhir di Roma 5:8 mengatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita meneladani ketekunan dari Ibu Lika. Ketekunan dalam hal apa? Terutama di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai akhir hidupnya tetap beriman kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita semua tahu, kalau percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab berkata, kamu diselamatkan. Kamu sudah pindah dari maut kepada hidup. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga besar yang ditinggalkan dan kepada kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian Bapak Ibu. Dan setelah itu kita berdoa ya. Lagu nomor 97 halaman 35 Bapak Ibu. Ya, terakhir di paling belakang satu lembar. Di seberang sana air mata lenyaplah. Ya. Di seberang sana air mata lenyaplah. Di seberang sana. Di seberang sana damai kekal. Tak ada susah, tak ada susah. Di seberang sana sebab Yesus sertaku selama-lamanya.
Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menyediakan satu tempat yang sangat indah di seberang sana. Dan Engkau sudah memberikan kepada Ibu kekasih, Ibu Like Hadiwijaya, yang Tuhan sudah panggil pulang ke rumah Bapa. Dan Engkau sudah menyediakan satu tempat yang indah, di mana tidak ada air mata kesedihan, duka cita. Kami bersyukur ya Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan, penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan, bagi semua yang hadir pada malam hari ini. Dan biarlah ketika Tuhan masih memberi kesempatan kami hidup di dalam dunia ini Tuhan, kami boleh tetap beriman, percaya kepada Yesus. Kami boleh tetap mentaati kebenaran firman-Mu. Kami boleh tetap hidup menjadi anak yang taat, anak yang baik kepada Bapa, yaitu memuliakan Bapa di surga dengan seluruh perbuatan hidup kami. Jadikan kami menjadi orang percaya yang menyadari pengorbanan Kristus, kasih Tuhan, kebaikan dan keindahan Tuhan yang sudah menebus hidup kami. Dan ketika kami merenungkan kebaikan-Mu, maka kami berusaha, berjuang terus untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kami tahu, ketika kami meninggalkan dunia ini, Engkau memberikan kepastian, Engkau memberikan jaminan bahwa kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini memberi kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera kepada keluarga besar yang tinggalkan, kepada kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah penghiburan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan berkati, ibadah selesai. Mungkin ada yang mau disampaikan dari keluarga?